Waqawallahu aidan il Musa. Hakat satakulu li bani Israel. Yahwa ilahu abaikum, ilahu Ibrahim, wa ilahu Ishaq, wa ilahu Yakub. Arsalani ilaikum. Hatsa asmi ila al-abadi, wa hatsa sikri ila zorin podaurin. Shalom semuanya, saya Christian Pungki, saya mahasiswa STT Baptis Indonesia. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung program bagi-bagi USB Channel Tanpa Ragi. Tuhan Yesus memberkati. Nah, ini dia yang saya mau beritahu tentang sejarahnya. Selain itu, ada fakta dari sejarah penerjemahan Alkitab. Bahwa kata Allah termuat dalam kitab suci orang Kristen akibat penyisipan yang dilakukan oleh orang-orang Islam yang membantu penerjemahan. Tunggu dulu, saya tidak bilang disengaja, tidak. Coba dengarkan dulu. Ya, mereka melakukannya mungkin tidak dengan sengaja. Tetapi karena kesulitan bahasa, khususnya ketika mereka berasumsi bahwa Kejadian 1 ayat 1 berbicara tentang siapa nama pencipta langit dan bumi. Yang menurut mereka haruslah Allah. Gitu. Ya. Nah, jadi penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia, ke dalam bahasa Melayu, dibantu oleh orang Islam. Nggak mungkin orang Belanda itu bisa bahasa Indonesia secara canggih gitu, nggak mungkin bisa. Ya, bahasa Melayu nggak mungkin bisa. Jadi harus dibantu. Contohnya salah satu yang membantu bernama Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Ini bisa dibaca dalam Wikipedia Google, Real Life baris terakhir, tertulis begini. He, Abdullah, became a scribe, menjadi seorang penulis, and copyist dan penyalin for Sir Stamford Raffles. Stamford Raffles adalah Gubernur Jenderal Inggris yang ada di Malaka. Ya. Nah, dia menyuruh Abdullah menjadi penulis dan menjadi penyalin. Ya. Followed by in 1815, selanjutnya pada tahun 1815, becoming a translator of the gospel. Abdullah ini menjadi penerjemah dari gospel. Dan yang dimaksud gospel di sini adalah termasuk juga perjanjian lama. Pokoknya Alkitabnya orang Kristen itu disebutnya gospel oleh orang-orang Muslim ya. Jadi, and other texts of the London Missionary Society. He also worked with the American Board of Mission. Jadi lihat, ada banyak lembaga yang bekerja sama dan minta bantuan dari Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Ini salah satu orang saja ya. Lalu ada catatan. Nih, ini catatan dari Bapak Daud Hari Susilo. Beliau adalah seorang pakar, beliau adalah seorang overseer dari UBS ya, di Asia Pasifik kalau tidak salah ya. Nah, beliau menuliskan begini dalam salah satu tulisannya. 1621, Melchior Leidecker itu menerjemahkan. Dan menerjemahkan kitab suci itu dibantu pakar bahasa Melayu setempat. Pasti agamanya Islam, saudara-saudaraku. Ini 1621 ya. Oke. Lalu 1814, William Milne merevisi terjemahan ini dibantu oleh Munshi Abdullah bin Abdul Qadir. Nah, ini yang namanya mulai disebut nih dari tadi ya. Oke. Milne mulai 1814. Lalu Claudius Thomson ini merevisi lagi dibantu oleh Abdullah lagi. Kemudian Kingsbury 1852 merevisi lagi dibantu oleh Abdullah lagi. Dan tahun 1861-63 Klinkert, H.C. Klinkert ini menerjemahkan dibantu oleh Encik Mukmin. Ini pasti sama beragama Islam juga. Kemudian 1901 Shalabier ini menerjemahkan dibantu oleh Datuk Dalam. Pasti Muslim. Kemudian 1907, Klinkert lagi menerjemahkan dibantu oleh Sulaiman. Dan 1929, Bode, ini yang menerjemahkan terjemahan lama ya, ini dibantu oleh Masohor Perak dan Abdul Ghani. Ini semua adalah orang Melayu setempat, pasti mereka beragama Muslim, dan mereka pasti menganggap Kejadian 1 ayat 1 sedang mengatakan, siapa nama pencipta langit dan bumi, sehingga mereka harus memasukkan kata Allah di sana. Selanjutnya kata Allah jadi merembet kemana-mana, saudara-saudaraku. Sampai Bapak Tuhan Yesus pun akhirnya mau tidak mau diganti dengan Allah gitu. Ya, oke. Nah, inilah akibatnya. Akibatnya apa, saudaraku? Akibatnya banyak kata-kata Islami mewarnai penerjemahan Alkitab pada waktu itu. Contohnya, dalam kitab Injil 1934, saya di rumah ada bukunya, tapi saya tayangkan juga di sini covernya, saudara-saudara. Ini dia, wasiat yang baru,
ya, segala kitab perjanjian baru atau Injil Tuhan kita Yesus Kristus tersalin pada bahasa Melayu rendah, Amsterdam 1934 ya, dicetaknya di sana. Oke. Jadi ini isinya antara lain menulis ya, dalam kitab ini masih ada kata-kata Assalamualaikum dalam Yohanes 20 ayat 21. Assalamualaikum dalam Yohanes 20 21. Ini dia, saudaraku. Maka kembali Yesus berkata sama dia orang, Assalamualaikum, sebagaimana Bapa sudah mengutus aku, begitu juga aku menyuruhkan kamu. Jadi perhatikan, saudaraku, ada masuk kata Assalamualaikum dalam Injil tahun 1934. Ya, Alkitab tahun 1934. Oke? Lalu, ada kata apa lagi? Ada kata Allah Ta'ala dan ada kata Ka'bah. Ada kata Allah Ta'ala dan ada kata Ka'bah dalam Kisah 7 ayat 48. Kisah 7 ayat 48, tetapi Allah Ta'ala tiada tinggal dalam Ka'bah yang diperbuat dengan tangan manusia. Ini Alkitab loh, saudaraku, tapi menulis kata Ka'bah, menulis kata Allah Ta'ala gitu ya. Lalu ada kata apa lagi? Dalam Markus 1 ayat 39 menulis kata masjid. Ini kata Islami yang harus dikembalikan kepada Islam ya. Jadi Markus 1 ayat 39 mengatakan, maka Tuhan mengajar dalam masjidnya di seluruh tanah Galilea serta membuang setan-setan. Ini kata masjid, saudara-saudara. Tuhan Yesus mengajar di dalam masjid. Kan aneh, saudara-saudara. Ya, tapi kata ini sudah dipulangkan, saudara-saudara. Kata kafir dalam Matius 6 ayat yang ke-7. Matius 6 ayat yang ke-7, maka kalau kamu sembahyang, jangan pakai banyak perkataan yang tidak berguna seperti orang kafir. Karena dia orang kira nanti diterima dari sebab banyaknya perkataan. Kafir. Nah, ini kata yang paling gak suka didengar oleh orang Kristen ya ketika dikatakan oleh ya, padahal di dalam Injil sendiri, di dalam Alkitab ada kata ini, saudara-saudaraku. Harus ini sudah dikembalikan ya. Oke, berikutnya kata halal haram ya. Kisah 11 ayat yang ke-9. Tetapi itu suara dari langit menyaut kembali katanya, barang yang dihalalkan Allah, jangan engkau panggil haram sama dia. Nah, ini adalah kata Islami halal haram ya. Harusnya ini dikembalikan. Nah, dalam TBLAI, hampir semua itu sudah dihapus, dikembalikan sebagai milik Islam. Namun masih ada yang tersisa dalam TBLAI, yaitu apa? Halal haram masih ada, kafir masih ada, dan kata Allah yang masih ada. Harusnya semuanya dikembalikan, saudaraku, karena ini milik Islam ya. Coba kita lihat ya. Ini dia kata halal haram. Nah, akan tetapi untuk kedua kalinya, suara dari surga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Nah, ini adalah kata Islami tiga-tiganya ya. Harusnya dikembalikan seperti terjemahan ILT menerjemahkan begini. Namun suara dari langit untuk yang kedua kalinya menjawab kepadaku, apa yang telah Elohim tahirkan, janganlah engkau najiskan. Halal adalah tahir. Haram itu najis. Tapi untuk lebih menggunakan halal haram lebih baik tahir dan najis. Karena ya kita itu imannya datangnya atau terpengaruhnya oleh bahasa Ibrani ya, tahor gitu ya. Jadi tahir dan najis ini udah bahasa Indonesia nih saudara-saudara ya. Harusnya seperti itu, saudara-saudara. Oke, jadi kata Allahnya pun udah berganti ya, harusnya dikembalikan. Begitupun kata kafir, yuk kita lihat. Ini, dalam Galatia 2 ayat 14b. Jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir, loh, kita kurang senang kalau dengar orang-orang lain mengkafir-kafirkan gitu ya. Tapi Alkitab kita sendiri masih pakai kata kafir. Kan seharusnya kita hilangkan kata kafir ini ya. Ya. Nah, yuk bagaimana menghilangkannya? ILT menulisnya begini. Jika engkau sebagai orang Yahudi hidup secara bukan Yahudi, ya. Nah, kata goyim di sana kalau diterjemahkan bangsa-bangsa memang kurang begitu srek ya. Jika engkau sebagai orang Yahudi hidup secara bangsa-bangsa, ya, jadi mungkin kurang pas ya. Tapi bukan Yahudi saja. Jadi nggak usah pakai kata kafir. Kita nggak pakai kata kafir lagi ya. Oke, nah itulah saudaraku, dan salah satunya adalah kata Allah yang redundant, bahkan kata Allah sempat menggantikan kata Yahweh. Ya, saudara-saudaraku, ini jadi aneh. Coba terjemahannya ya, TB ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Presiden Jokowi. Siapa nama dirinya? Jokowi. Ya, nama jenisnya apa? Presiden. Tuhan Allah. Nama dirinya yang mana? Allah.
Nama jenisnya Tuhan. Jadi Tuhannya orang Kristen apakah Allah? Saudara-saudaraku, nanti orang Kristen akan bilang, oh enggak, beda kok Allahnya dia sama Allahnya kami. Ya, sebutannya Allah, katanya Allah, suaranya, dilafalnya juga sama. Karena orang Kristen Arab juga melafalnya Allah gitu. Sama, orang Kristen Melayu juga Allah gitu ya. Jadi, sama saudara-saudaraku. Bahkan redundant, di sini masuk lagi kata Allah sekali lagi. Padahal dalam bahasa aslinya, Yesaya 30 ayat 15, di sini tidak ada sama sekali kata Allah. Coba kita lihat dalam bahasa aslinya ya, saudara-saudaraku ya. Ini dia dalam bahasa aslinya. Ki koh amar Adonai Yahweh. Ki koh amar Adonai Yahweh. Seharusnya adalah Tuhan Yahweh. Ya. Terus, kados Yisrael. Jadi, ki koh amar Adonai Yahweh kados Yisrael. Jadi, ini nggak ada kata Allah lagi di sini. Hanya kados Yisrael. Dan ini bukan kata Allah, ini Yahweh, Adonai Yahweh, Tuhan Yahweh. Ya, jadi seharusnya beginilah Tuhan Yahweh. Terus nggak ada kata Allah lagi, yang Maha Kudus Israel. Jadi beda sekali dengan terjemahan lain. Ya, ada Allah lagi Israel. Redundant sekali pakai kata Allah. Seneng banget gitu, saudaraku. Apakah ini karena ya secara spiritual mungkin, saudaraku, kita juga nggak ngerti ya. Nah, jadi ini yang seharusnya saudara-saudara ya dalam bahasa Bible ya, beginilah Tuhan Yahweh yang Maha Kudus Israel gitu ya. Padahal sebetulnya ini adalah soal pengertian nama diri dengan nama jenis. Banyak orang mengabaikan perbedaan antara nama diri dengan nama jenis gitu. Nah, apa sih maksudnya nama diri, apa maksudnya nama jenis? Ya, tentu kita tahu kalau ada kalimat seperti ini, di NKRI hari ini tiada presiden atau tiada kepala negara selain Jokowi. Oke, jadi pasti yang disebut presiden ini nama jenis, sedangkan nama diri adalah Jokowi. Pasti itu. Lalu dalam saudara-saudara kita, orang-orang Islam itu mengatakan tiada ilah selain Allah. Jelas Allah ini adalah nama diri. Dan ilah itu adalah nama jenis. Ini sebutan umum saja. Ya. Jadi Muslim dan orang-orang yang berbahasa Arab itu tahu membedakan antara ilah dengan Allah. Itu sebabnya diperbandingkan dalam syahadat mereka. La ilaha illallah gitu ya. Dan jadi ilah itu pasti nama jenis ya, sedangkan Allah itu nama diri. Nah, ketika ada frasa semacam ini, ya Jokowi ya presidenku. Jelas Jokowi ini nama diri, presidenku itu adalah nama jenis, presiden nama jenis. Nah, begitupun dengan ungkapan Islami, ya Allah ya Tuhanku. Ini pasti ungkapan Islami, saudara-saudaraku. Allah adalah Tuhannya saudara-saudara Islam. Nah, jadi seperti ini. Ungkapan Kristiani biasanya adalah seperti ini. Ya Yesus, ya Tuhanku. Jadi ini adalah pasti ungkapan Kristiani. Ya Yesus adalah Tuhannya orang-orang Kristen. Nah, jadi tiap agama itu punya nama diri dari Tuhannya. Tiap agama punya nama jenis dari Tuhannya. Saya beri contoh di sini, agama Hindu itu nama diri Tuhannya adalah Brahma, Wisnu, Siwa. Saya beri gambaran ya. Kemudian nama jenis Tuhannya adalah Dewa dan Batara misalnya ya. Jadi itu untuk agama Hindu. Agama Yunani, nama diri Tuhannya adalah Zeus, Hermes, dan masih banyak lagi. Tapi nama jenisnya adalah Theos dan Kurios. Begitupun dalam agama Islam ada nama diri Tuhan yaitu Allah. Ya, sedangkan nama jenisnya adalah ilah dan Rabb. Ilah dan Rabb. Nah, ini nama jenisnya. Jadi ada dua nama jenis penting ya. Dalam agama Yahudi, saudara-saudara, kita tahu ada nama diri Tuhan orang Yahudi yaitu Yahweh. Dan ada nama jenis yang pertama itu Elohim, nama jenis yang kedua adalah Adonai. Dalam agama Islam itu ada nama diri Tuhannya orang Islam adalah Allah, dan nama jenis yang pertamanya adalah yang setara dengan Elohim itu ilah. Adonai adalah Rabb. Begitupun dalam agama Yunani ya, ini adalah nama diri dari Tuhannya orang Yunani ya, sementara nama jenisnya cognate dengan Elohim dengan ilah adalah Theos. Theos ya, sedangkan nama jenis yang keduanya yang setara dengan Adonai adalah Kurios gitu. Dan agama Hindu itu punya nama diri Tuhannya, Brahma misalnya. Ya, ada banyak, tapi sebut saja satu, Brahma. Nah, nama jenis dari orang-orang Hindu itu untuk panggilannya adalah Dewa, dan nama jenis yang keduanya misalnya Batara, ya, Batara dan Dewa itu ya.
Kemudian kekristenan punya Tuhan yang bernama diri Yesus. Sedangkan nama jenis untuk Christianity, untuk yang setara dengan Elohim adalah God. Ini setara dengan Theos, setara dengan ilah, setara dengan dewa. Dan nama jenis yang keduanya adalah Lord. Lord ini setara dengan Adonai, dengan Rob, dengan Kurios, dengan ya ini setara. Oke, jadi ketika kita tahu nama diri dan nama jenis, maka kita tidak mungkin akan melupakan nama Yahweh gitu ya. Karena kita tahu ada ciri-ciri dari nama jenis dan nama diri. Tentu saudara tahu ya, ini bukan kosakata kalau nama diri. Jadi nama Yahya misalnya, itu bukan vocabulary ya. Kecuali figur terkenal misalnya Jesus. Tapi Jesus itu di dalam kamus bukan diartikan ke dalam bahasa lain, bukan. Namun diberi keterangan, Jesus is the God of Christianity, misalnya keterangannya seperti itu ya. God of Christianity. Dan Allah mungkin ada di dalam kamus, tapi Allah itu beri artinya apa gitu, bukan. Diterangkan oleh kamus itu bahwa ini dah God dari Solim gitu ya. Nah, jadi nama jenis itu pasti kosakata. Ada dalam kamus father misalnya, itu dalam kamus bahasa Indonesia menjadi ayah gitu atau bapak, dan kamus bahasa Jawa itu menjadi romo ya, karena kata father itu adalah kosakata, vocabulary ya, kata-kata itu pasti ada padanannya di dalam tiap bahasa. Nah, nama diri tidak ada derivatnya, tidak ada turunan katanya. Ya, jadi tidak ada Jokowinya gitu atau keyesusan, tidak ada keyesusan saudara-saudaraku. Tapi nama jenis itu punya derivat, ya. Presidennya boleh ditambah dengan akhirannya gitu ya, dan boleh juga dengan awalan ke dan an. Jadi ketuhanan, tidak ada keyesusan dan juga tidak ada kealahan. Makanya Pancasila kita itu ketuhanan yang Maha Esa, bukan kealahan yang Maha Esa. Mengapa bukan kealahan yang Maha Esa? Karena Allah itu nama diri, tidak bisa disambung dengan awalan ke dan akhiran an, tidak bisa ya. Jadi yang ada adalah ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila kita. Kita majority Muslim, kalau memang Allah itu bukan nama diri, pasti orang-orang Muslim kepengennya kealahan yang Maha Esa, saudara-saudara, ya, supaya semuanya tertuju kepada Allah gitu ya. Tapi tidak. Ketuhanan, karena Tuhan ini pasti nama jenis gitu ya. Nah, demikian juga nama diri itu tidak ada bentuk jamaknya, tidak ada Jokowi, Yesus, tidak ada. Tetapi nama jenis punya bentuk jamak, contohnya presiden-presiden, Tuhan. Nah, dan Allah itu terbukti sebagai nama diri. Misalnya dalam Quran bahasa Inggris ya, kata Allah di sini itu tidak diterjemahkan karena memang bukan kosakata. Ya, Allah di sini jadi Allah semua. Ini hanya transliterasi. Alih aksara dari aksara Arab menjadi aksara Latin Inggris. Nah, jadi Allah seperti ini. Ke dalam bahasa Belanda sama juga tidak diterjemahkan, saudara-saudaraku. Jadi Allah di sini tidak menjadi hot di sini, tidak, tapi Allah di sini menjadi Allah semua. Ya, dalam bahasa Belanda, Inam van Allah. Jadi semua kata Allah di sini tidak diterjemahkan. Ini bukti bahwa Allah adalah nama diri gitu, saudara-saudara. Begitupun Yesus. Yesus itu tidak pernah diterjemahkan ya. Sekalipun pengucapannya antara orang Korea dengan orang Indonesia berbeda, tapi itu bukan penerjemahan. Itu adalah transliterasi dan cara pengucapan, pengejaan ya. Jadi tidak diterjemahkan ya, tidak diterjemahkan. Seharusnya Yahweh juga tidak boleh diterjemahkan. Nah, inilah asal mula mengapa kata Yahweh itu dilupakan oleh orang-orang Kristen di Indonesia, karena kata Yahweh diterjemahkan. Seharusnya nama diri tidak diterjemahkan. Contoh, ini contoh saudara ya. Kita pakai proper name dan titles of Christian gods ya. Jadi untuk Tuhannya orang Kristen, khusus untuk Tuhannya orang Kristen. Tuhannya orang Kristen dalam bahasa Hebrew itu proper name yang pertama Yod-He-Vav-He. Tuhannya orang Kristen dalam tulisan Hebrew itu ya dalam Perjanjian Baru itu Yeshua. Kemudian titlesnya orang Kristen untuk bahasa Hebrew adalah Elohim. Titles yang keduanya untuk bahasa Hebrew orang Kristen Adonai. Jadi perhatikan di sini Yeshua tidak pernah berubah. Ketika dia ditransliterasi ke dalam bahasa Greka, dia jadi Yesus. Ini bukan penerjemahan, ini alih aksara. Dari aksara Ibrani, Yeshua menjadi aksara Greka, Yesus. Dan ke dalam English, dia jadi Jesus. Ini bukan penerjemahan,
Ini alih aksara. Nah, kalau Yesua tidak pernah diterjemahkan jadi Yesus, dan ke dalam bahasa Arab pun ini jadi Yasua. Yasua. Jadi Yasua, bukan Isa, saudara-saudaraku. Perhatikan ya, dalam Alkitab bahasa Arab itu Yasua. Yasua Al-Masih. Jadi perhatikan, kata Yesus itu, Yesua itu tidak pernah diterjemahkan. Seharusnya Yahweh pun tidak pernah diterjemahkan. Jadi ke dalam bahasa Arab dia jadi Yahwah. Ini Yahwah, saudara-saudara. Dalam Alkitab bahasa Arab Handik itu ada kata Yahwah. Ya. Kemudian ke dalam bahasa Indonesia dia ditransliterasi jadi begini, Yahweh. Ke dalam bahasa Inggris dulu Jehovah, sekarang kebanyakan ke dalam bahasa Inggris adalah Yahweh. Dalam bahasa Greek ada yang Yahweh, ada yang pakai beta di sini ya, Yahweh gitu ya. Oke, nah jadi saudara-saudaraku ke dalam bahasa Indonesia Yesua jadi Yesus, Elohim itu harusnya ke dalam bahasa Indonesia yang semi Melayu itu adalah ilah. Tapi kami mengambil kata Elohim karena kata Elohim ini cukup bagus untuk menjelaskan tentang Tuhan orang Kristen yang Trinitas. Ya, sebab kata Elohim adalah kata yang bentuknya jamak, tapi bisa berfungsi bukan hanya untuk jamak, dia bisa berfungsi untuk tunggal juga, seperti Tuhan kita yang satu itu, ya, Echad. Oke, nah jadi Adonai itu ke dalam bahasa Indonesianya jadi Tuhan, ke dalam bahasa Inggrisnya jadi Lord, ke dalam bahasa Arabnya jadi Rob. Nah, kalau ini ilah. Oke, jelas sekali saudaraku dari sini, harusnya Yahweh tidak boleh diterjemahkan. Karena yang boleh diterjemahkan hanya nama jenis, ya. Nah, terjadilah paradigma yang salah, Pak. Paradigma yang salahnya di mana? Ketika penerjemahan ke dalam bahasa Melayu kuno dilaksanakan, pasti para penerjemah ini, yaitu orang-orang Barat, ya, apakah dia Jerman, apakah orang Inggris, apakah orang Belanda, waktu menerjemahkan Kejadian 1 ayat 1 dari aslinya, misalnya dari bahasa Ibrani, ya, maka dia harus minta bantuan dari ahli bahasa Melayu, ya. Jadi Kejadian 1 ayat 1 yang berbunyi Bereshit bara Elohim et hasyamayim wa et haaretz, itu kata Elohim di sini, saudara-saudaraku, ini sulit diterjemahkan oleh orang yang berbahasa Melayu padahal dia beragama Islam, ya. Mengapa? Begini, saudara-saudaraku, ya, kata Elohim nama jenis seharusnya diterjemahkan dengan ilah, ya, atau paling tidak dengan kata Tuhan, ya, sesama nama jenis, bukan dengan kata Allah, nama diri. Nah, kerancuan ini kenapa harus diterjemahkan dengan kata Allah? Karena berkaitan dengan syahadatnya para penerjemah ini. Dalam syahadatnya para penerjemah, pencipta langit dan bumi itu pastilah Allah gitu. Nah, dianggapnya Kejadian 1 ayat 1 itu Alkitab orang Kristen sedang menjelaskan siapa nama. Siapa nama. Nah, seharusnya terjemahan bebasnya adalah seperti ini, saudara-saudaraku. Pada mulanya Bereshit, ya, bara Elohim, sang ilahi menciptakan, gitu. Itu yang bagus. Pada mulanya sang ilahi menciptakan. Hasyamayim wa haaretz, langit dan bumi. Jadi, harusnya pakai kata ilahi. Tapi kalau pakai kata ilah, para penerjemah yang muslim itu mereka menganggap mana mungkin ya ilah itu yang menerjemahkan langit dan bumi. Yang menerjemahkan langit dan bumi itu namanya pasti Allah gitu. Itu sebabnya Kejadian 1 ayat 1, saudara-saudara, ya, akhirnya diterjemahkan dengan Allah menciptakan langit dan bumi. Padahal kata Allah adalah nama diri. Yang tersaji di sana adalah Elohim yang nama jenis gitu ya. Sehingga orang Kristen beranggapan bahwa nama diri pencipta langit dan bumi adalah Allah. Sama dengan pandangan Islam. Karena Alkitabnya diterjemahkan begitu. Padahal Kejadian 1 ayat 1 bukan sedang menjelaskan siapa nama pencipta langit dan bumi. Tapi sedang menjelaskan siapa pencipta langit dan bumi. Nah, Pak Tanpa Ragi tahu nggak apa bedanya siapa nama dengan siapa? Nah, ini dia. Saya beri contoh ya. Siapa nama kepala negara RI? Kalau ditanya siapa nama, jawabnya Jokowi. Yang sekarang tentunya ya, sekarang Jokowi. Tapi kalau ditanya siapa kepala negara RI? Jawabannya Presiden. Jadi Kejadian 1 ayat 1 tidak sedang menjelaskan siapa nama. Musa diilhami Roh Kudus untuk menulis itu tidak sedang menjelaskan siapa nama pencipta langit dan bumi. Tapi Musa diilhami Roh Kudus untuk menjelaskan kepada para pembacanya bahwa pencipta langit dan bumi itu bukan pohon. Pencipta langit dan bumi itu bukan gunung.
Pencipta langit dan bumi itu bukan bintang-bintang. Pencipta langit dan bumi itu bukan matahari. Pencipta langit dan bumi adalah Sang Elohim. Presiden itu kepala negara RI. Jadi tidak sedang menjelaskan siapa nama, tapi sedang menjelaskan jabatannya. Dia adalah Sang Maha Pencipta. Sang Elohim, Sang Sembahan, itu pencipta alam semesta, langit dan bumi. Yaitu Elohim. Elohim artinya yang maha tinggi, yang maha kuasa, yang maha mulia. Nah, jadi bukan sedang bertanya siapa nama, tapi siapa gitu. Nah, dari sinilah mulai terjadi sesuatu split dari pengertian. Berhubung Allah dipakai untuk menerjemahkan Elohim, maka paradigma yang terbentuk di kalangan orang Kristen Indonesia, banyak orang Kristen Indonesia berpikir di seluruh dunia setiap orang Kristen pasti menyembah Allah. Padahal tidak begitu, saudaraku. Orang Kristen yang menyembah Allah hanyalah orang Kristen Indonesia dan orang Kristen yang berbahasa Arab, serta orang Kristen yang berbahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa Arab, namun bahasanya dipengaruhi oleh bahasa Arab. Contohnya orang Kristen Melayu, ya. Nah, jadi hanya ini orang-orang yang menyembah Allah, orang Kristen yang menyembah Allah maksud saya ya. Selain orang Islam menyembah Allah, orang Kristen ada yang menyembah Allah, yaitu orang Kristen Indonesia, orang Kristen yang berbahasa Melayu, dan orang Kristen yang berbahasa Arab, dan orang Kristen yang bahasanya terpengaruh bahasa Arab lainnya. Jadi penerjemahan nama jenis Elohim ke berbagai bahasa itu membuktikan bahwa orang Kristen Amerika tidak menyembah Allah. Orang Kristen Amerika menyembah God. Kemudian orang Kristen Yunani, orang Kristen ya, bukan orang beragama Yunani, bukan ya. Orang Kristen Yunani itu menyembah Theos. Orang Kristen Latin menyembah Deo, orang Kristen Filipina Dios, orang Kristen Batak Dewata, orang Kristen Dayak Jubata, orang Kristen Bali Sang Hyang Widiwasa, orang Kristen Mandarin menyembah Sen, orang Kristen Nias Lowalangi, orang Kristen Toraja, ini mungkin ya saya beri biru itu mungkin Matua, orang Kristen Timor itu Uisneno, dan orang Kristen Ambon itu Tete Manis. Jadi inilah yang disembah sebagai nama jenisnya, bukan nama dirinya, oleh orang Kristen di berbagai daerah ini. Dalam bahasa Mandarin itu menyebut firman itu dengan kata Tao, sedangkan untuk Elohim dia dengan kata Sen. Jadi ini Sen ini memang seakar dengan Elohim ya. Ini yang disebut cognate ya. Satu keluarga, nama jenis. Nah, kalau tadi ada yang mengatakan itu dari L itu dulunya nama diri. Nah, sebetulnya orang itu nggak akan tahu nama diri Tuhannya kalau Tuhannya tidak ngomong, akulah siapa misalnya. Saya mengatakan akulah Yahya. Itu kan manusia mencari. Ada kuasa besar, lalu disebutlah, oh ini Tuhan. Jadi mereka pasti nggak tahu nama diri. L itu sebetulnya bukan nama diri, itu cuma sebutan yang umum untuk yang maha tinggi gitu. Tapi dianggapnya nama diri, oke lah, itu jadi perdebatan. Padahal kita lihat faktanya sekarang, kalau kita klik kata Elohim di Bible Works, itu pasti noun common, pasti itu. Ya. Nah di bahasa Nias itu jadi Lowalangi, ya. Sedangkan word-nya itu jadi Daromali, dan ininya jadi Lowalangi. Kemudian di bahasa Bali itu word-nya itu jadi Sabda, sedangkan Elohimnya itu jadi Sang Hyang Widiwasa. Oke. Nah, seharusnya orang Kristen tidak pakai kata Allah tapi kata ilah. Nah, ini dari mana mulainya? Dari sini saja saudaraku ya. Nah, kita lihat Christianity itu pakai kata Jesus, nama jenisnya God ya. Dan nama jenis keduanya adalah Lord. Kalau dalam Islam itu ada ilah. Nah, seharusnya yang dipakai adalah ilah karena ini yang cognate, ya. Dengan Elohim ini yang cognate, saudara-saudaraku. Sedangkan Adonai cognate-nya dengan Rob. Kata ini sudah masuk nih ke dalam bahasa Indonesia, kata ilah. Sedangkan kata Rob tidak masuk karena dalam bahasa Indonesia sudah ada kata untuk ini, yaitu Tuhan, ya. Nah, kata ilah ini, saudara-saudaraku, harusnya yang dipakai. Tapi kenapa akhirnya pakainya kata Allah? Ayo kita lihat, ya. Nah, ada catatan di Wikipedia, saudara bisa buka, L yang tertulis dengan Alef dan Lamed, ini adalah bahasa Semitik Barat Laut, ya, untuk Tuhan, untuk Sang Ilahi, yang seasal, sekeluarga, cognate dengan bahasa-bahasa Akkadian. Akkadian termasuk bahasa Arab ini, ya. Il.
Jadi kalau El itu jadinya ke Il dalam bahasa Arabnya. Kalau El itu bahasa Ibrani-nya Ismael, maka Arabnya adalah Ismail. Ini udah paten, nggak bisa diubah-ubah. Ini bukan Ismail, ya. Mengapa Elohim terjemahkan Allah itu pasti sebuah kesalahan. Yang seharusnya Elohim diterjemahkan ilah. Karena El kognetnya dengan Il. El kognetnya dengan Il. Bukti-buktinya sangat banyak. Gabriel jadi Jibril. Israel jadi Israel dalam bahasa Arabnya. Daniel bahasa Ibrani. Dalam bahasa Arab jadi Daniel. Dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian kita juga melihat dalam Alkitab bahasa Arab ternyata memang betul sempat termuat kata Allah. Nah, ini juga mungkin akibat kalau Pak Christian Prince itu mengatakan ini akibat dari powerful-nya kekuasaan Muslim pada waktu itu di daerah-daerah Kristen. Sehingga seharusnya kata ilah, tapi masuk kata Allah di sana. Namun, di dalam Alkitab bahasa Arab, Allahnya itu terbatas. Ya, contohnya begini ya. Ini ada kata lain selain Allah, yaitu kata ilah. Ini sesuai dengan bahasa Ibrani-nya yang ini. Yang ini juga Elohim harusnya, tapi ini udah jelas Elohi. Ini Elohi, ini Elohi, ini Elohi. Nah, coba nanti saya baca dalam bahasa Arab ya. Begini. Ini adalah Keluaran 3 ayat 15 dalam bahasa Arab ya. Terbacanya seperti ini. Wa qawallahu aidan il Musa. Dan berfirmanlah lagi, ini aidan ini lagi, ya, kepada Musa. Allah. Dan berfirmanlah lagi Elohim kepada Musa. Nah, hakat setakulu li Bani Israel. Demikianlah kau katakan kepada Bani Israel. Yahwa ilahu abaikum, Yahweh. Nah, ada kata Yahweh. Ilahu abaikum, ilahnya nenek moyangmu, ilahu Ibrahim, ilahnya Ibrahim, wa ilahu Ishak, dan ilahnya Ishak, wa ilahu Yakub, dan ilahnya Yakub, arsalani ilaikum, telah mengutus aku kepadamu, hatsa asmi ila al-abadi, itulah namaku untuk kekekalan, untuk abadi. Wahasa sikri ila zorin podaurin, dan itulah pengingat bagiku generasi ke generasi. Jadi lihat, ada 4 kata ilah dalam Alkitab bahasa Arab. 1 kata Allah. Padahal dalam bahasa aslinya semuanya Elohim. Ini semuanya Elohim. Hanya ini derivatnya dari Elohim. Jadi Elohi, 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 Elohi. Ini Elohim. Ya. Kita lihat terjemahannya dulu ke dalam bahasa LAI. Redundant sekali menggunakan kata Allah, saudara-saudaraku. Padahal Allah dalam bahasa Arabnya, Allahnya itu cuma 1. Tapi ke dalam bahasa Indonesia, semuanya jadi Allah, saudara-saudara. Padahal dalam bahasa Arab, yang 4 ini, yang hijau ini adalah ilah. Ilah, ilah. Tapi dalam bahasa Indonesia, kenapa tidak mau menggunakan kata ilah gitu ya? Nah, ini yang jadi aneh gitu ya. Allah itu bukan nama Tuhan orang Kristen. Ya, berdasarkan Perpres nomor 11 tahun 59, pasal 5 ayat 3, dan Undang-Undang nomor 5 tahun 69, sumpah jabatan itu dibedakan antara orang Islam dengan orang Kristen atau orang Katolik. Untuk orang Islam, demi Allah saya bersumpah. Sedangkan untuk orang Kristen atau Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Kenapa diberlakukan semacam itu? Perpres ini kenapa diberlakukan? Adalah dalam rangka mengakomodir keberagaman agama-agama dengan nama atau sebutan masing-masing Tuhan yang berbeda-beda. Jadi pemerintah mungkin juga merupakan pemikiran dari orang-orang Kristen pada zaman kemerdekaan ini bahwa nanti kalau menyusun sumpah jabatan ya, orang-orang Kristen juga nggak bisa kalau demi Allah gitu ya. Jadi mereka minta kalau bisa demi Tuhan. Saya berjanji. Nah, itu artinya apa? Karena ada perbedaan. Disadari ada perbedaan antara Tuhan orang Islam dengan Tuhan orang Kristen. Begitupun dengan Tuhan orang Hindu, Tuhan orang Buddha. Ada perbedaan sebutan, baik nama diri maupun sebutan umumnya. Sehingga harus diperbedakan dalam sumpah jabatan. Jadi, Allah ini jelas bukan nama Tuhannya orang Kristen gitu ya. Namun karena masuk dalam penerjemahan, akhirnya orang Kristen menganggap bahwa Tuhannya orang Kristen adalah Allah. Nah, karena itu sebaiknya dikembalikan kepada penyembahnya. Mengapa harus dikembalikan? Begini ya, apa yang menjadi alasan sehingga nama Allah yang terlanjung terpakai dalam kekristenan harus kita kembalikan kepada penyembahnya?
Dan sekarang penyembahnya adalah saudara-saudara Muslim. Dulu kata Allah ini sebelum Muslim muncul, itu sudah disembah oleh orang-orang Arab pra-Islam, bahkan pra-Kristen. Sebelum Kristen masuk ke tanah Arab, orang-orang Arab itu sudah menyembah Allah sebagai salah satu sembahan dari banyak sembahan di antara orang-orang Arab. Orang-orang pra-Kristen, pra-Islam itu sudah menyembah Allah sebagai salah satu dari 360 sembahan-sembahan mereka. Nah, namun sekarang Allah itu disembah oleh saudara-saudara Muslim yang sudah menganggap Allah ini sebagai Tuhan pencipta alam semesta. Jadi mereka mengakui Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, Tuhan pencipta alam semesta, ya. Jadi dalam kebiasaan sehari-hari, orang Kristen mengucapkan kata Yesus ketika untuk doa, melakukan tindakan seperti bernubuat, menengking penyakit, kelemahan tubuh, mengusir setan, demi nama Tuhan Yesus Kristus, gitu ya. Sedangkan kata Allah sering digunakan Muslim ketika mereka bertakbir, gitu ya. Nah, itu artinya apa? Memang ada perbedaannya. Pendeta Yahya Iskandar MTH, berani-beraninya ente menghilangkan nama Allah dari Alkitab. Ente pemecah belah bangsa. Selama ini umat Kristen sudah menyembah Allah, tinggal mengakui Muhammad sebagai nabi, maka seluruh Kristen menjadi Muslim. Wah, tetapi ente mengacau. Awas ente, jangan macam-macam. Aneh ingetin nama ente, Pendeta Yahya Iskandar MTH. Umat Kristen, Tuhanku adalah Tuhanmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Awas, Alkitab terjemahan ILT dan bukunya Pendeta Yahya Iskandar MTH dijual di link yang ada di deskripsi video ini. Jangan dibeli, jangan dibaca. Wassalam. Terbang tinggi bagaikan seekor raja wali. Walaupun badai topan menerpa, bukan lalui. Sebab Yesuslah Tuhanku, Dia menjagaku selalu. Walaupun ku lewati lembah yang gelap dan sunyi, takkan takut ataupun gentar, oh dewa di sisi. Sebab Yesuslah gembalaku, terang bagi jalanku. Ku berlari dan ku berlari, ku tak akan lelah. Ku kan terbang tinggi di dalam naungan sayapnya. Berlari dan ku berlari, ku tak akan lelah. Ku menari dan ku bernyanyi, bagimu Yesus Tuhan Rajaku. Terbang tinggi bagaikan seekor raja wali. Walaupun badai topan menerpa, ku kan lalui. Sebab Yesuslah Tuhanku, yang menjagaku selalu.